konsep-konsep dasar tentang pengelolaan arsip elektronik ya atau PAE. Nanti mungkin saya akan mempresentasikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan arsip elektronik dan sistem pengelolaannya. Nanti akan ditambahkan ya oleh Kofi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, saya izin share screen ya semua teman-teman. Oke, izin saya presentasi buatnya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Pak Ferry, dilanjut. Saya seperti biasa, seperti kemarin menambahkan saja. Hari ini boleh bisa lebih cepat nggak? Mohon izin sekali karena Boleh, Bu hari Opi. ini saya jam 4 saya harus merapat di S3TP, Pak Ferry. Ya, Siap, Bu teman-teman juga Opi. nggak apa-apa ya. Hari ini kita lebih cepat ya. Itu pada seneng kok Pak Ferry. Baik, Kita Bu sampai Opi. jam 4 ya Saya hari ini. izin share screen ya, Bu Opi. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, teman-teman kita akan membahas ya terkait apa sih yang dinamakan dengan arsip elektronik, terus bagaimana sistem pengelolaannya ya. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen saya di layar kaca teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya berbicara terkait arsip ya, arsip kan sudah teman-teman pelajari semua di semester yang lalu. Nah, hari ini di semester 1 2 kita akan lebih memfokuskan terkait apa sih yang dinamakan dengan arsip elektronik dan pengelolaannya itu seperti apa. Oke, berbicara terkait arsip, arsip itu dapat diartikan ya sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakat, perseorangan, di mana dalam hal ini untuk menunjang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau kita berbicara terkait pengertian dari arsip ini, ternyata arsip ini merupakan salah satu apa namanya dokumen yang perlu ya kita rekam dan lingkupnya itu sangat luas sekali, mulai dari perseorangan secara sempit hingga lembaga negara ya, semuanya wajib memiliki sebuah rekaman kegiatan ya, sehingga inilah yang dinamakan dengan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pengertian arsip ini seyogyanya itu tertuang dalam suatu kebijakan, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Nah, berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip elektronik bisa dikatakan sebagai arsip yang diciptakan, yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media. Nah, dari pengertian ini sebenarnya banyak ya definisi yang bisa dijelaskan ya, bahwa sebuah arsip elektronik adalah jenis arsip yang memiliki karakteristik khusus ya, di mana beberapa penjelasannya bahwa untuk menciptakan arsip elektronik, elektronik itu bisa diciptakan dalam format elektronik atau bisa diciptakan melalui hasil alih media. Nah, beberapa dokumen atau jenis-jenis file yang diciptakan dari arsip format elektronik bisa dalam bentuk dokumen, bisa bentuk spreadsheet, bisa bentuk presentasi dan sebagainya. Sedangkan yang dikatakan dengan arsip hasil alih media adalah selain arsip yang dibuat secara langsung dalam format elektronik, di mana biasanya dokumen fisik
seperti kertas. Nah, dalam hal ini dipindai atau dialih mediakan melalui beberapa eh, peralatan ya, seperti scan dan sebagainya untuk dijadikan dalam format elektronik. Nah, inilah yang dinamakan dengan arsip alih media. Nah, adapun beberapa pengertian arsip menurut beberapa ahli ya, ada Liangji, juga ada apa namanya Sambas Ali Muhyiddin dan juga Armida Sylvia. Di mana menurut Liangji bahwa arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Di mana definisi atau pendapat dari T itu menekankan bahwa arsip terdiri dari kumpulan warkat yang disimpan dengan cara yang teratur. Sedangkan menurut Sambas Ali Muhyiddin bahwa arsip merupakan suatu informasi yang terekam dalam bentuk media atau bentuk apapun yang dibuat dan diterima oleh organisasi dalam rangka operasional organisasi. Di mana menurut Pak Sambas ini, hal ini menyoroti bahwa arsip adalah informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media, bisa itu tertulis, bisa itu berbentuk video dan sebagainya. Sedangkan menurut Armida Sylvia, arsip diartikan sebagai dokumen atau catatan yang disimpan secara sistematis. Di mana pendapat ini menyatakan bahwa arsip sebagai dokumen perlu disimpan secara sistematis dan terstruktur. Di mana hal ini menekankan bahwa arsip memiliki nilai-nilai informatif yang berguna, sehingga dalam penyimpanan dokumennya dapat dipertahankan sebagai sumber informasi yang berharga untuk referensi di berbagai keperluan atau kegunaan. Sehingga secara garis besar, pengertian kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip, di mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan arsip, ya, ini bisa mencakup beberapa serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana. Selain itu, menurut Kamus Administrasi, pengertian kearsipan bisa dikatakan sebagai semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai penyingkiran. Nah, kita beralih kepada pengelolaan arsip elektronik. Nah, pengelolaan arsip elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PAE. Nah, ini adalah proses pengendalian arsip elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis. Di mana dalam pengelolaan arsip elektronik, nah, terdapat beberapa aspek-aspek pengelolaan arsip elektronik yang sejatinya wajib ya kita hafalkan di luar kepala, di mana diantaranya dimulai dari pembuatan, dari penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi akses, dan pemanfaatan. Di mana aspek-aspek ini adalah aspek-aspek dari proses pengendalian arsip elektronik yang bisa dilakukan sehingga arsip-arsip tersebut dapat nantinya digunakan secara efisien, efektif, dan sistematis. Nah, berbicara aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, nah, dimulai dari pembuatan, bahwa pembuatan merupakan salah satu proses menciptakan arsip elektronik, baik melalui dokumen baru maupun digitalisasi dalam dokumen fisik ya. Lalu yang kedua adalah penerimaan, bahwa ini juga hampir sama ya dengan pembuatan, bahwa dalam konteks penerimaan bahwa arsip atau dokumen itu memang kita terima dari berbagai sumber baik fisik maupun secara digital seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kegunaan, yaitu menggunakan arsip untuk berbagai keperluan termasuk untuk pengambilan keputusan maupun dalam proses menganalisis data dan informasi. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan, di mana dalam konteks menyimpan arsip
dalam sistem yang aman dan terorganisasi baik di server lokal maupun di cloud seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan yaitu melakukan perawatan untuk memastikan bahwa arsip tetap dalam kondisi yang baik dan dapat diakses. Lalu alih media, di mana ini adalah proses mengubah format arsip dari satu media ke media lain seperti dari kertas ke digitalisasi. Lalu ada penyusutan yaitu menentukan arsip mana yang tidak lagi diperlukan dan dapat dihapus atau dapat dimusnahkan. Lalu ada akuisisi yaitu mengumpulkan arsip-arsip baru yang relevan untuk ditambahkan ke dalam sistem. Lalu ada deskripsi yaitu memberikan informasi tentang arsip termasuk metadata yang memudahkan pencarian. Lalu ada pengolahan yaitu pengorganisasian dan pengelolaan arsip yang mudah diakses dan digunakan. Lalu ada preservasi yaitu pelindungan arsip, lalu ada akses yaitu eh, terkait tata cara penggunaan arsip, dan yang terakhir adalah pemanfaatan ya, yaitu penggunaan arsip untuk berbagai tujuan seperti penelitian, penggunaan dalam analisis data, dan pengambilan keputusan. Dan dengan demikian pengelolaan arsip elektronik dengan adanya media elektronik seperti komputer, seperti server, seperti website, tentu dalam konteks proses pengelolaan dan pengurusan arsip akan menjadi lebih mudah dan tidak akan memakan waktu lama sehingga dapat memudahkan dalam proses penemuan kembali. Oleh karenanya, dalam konteks ini, pengelolaan arsip elektronik tentu membutuhkan model elaborasi yang baik antara arsiparis sebagai tenaga profesional kearsipan dengan programmer sebagai tenaga profesional komputer untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip elektronik yang dapat diandalkan. Jika dengan demikian, arsip elektronik sudah diakui sebagai salah satu alat bukti hukum yang sah sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2. Lalu, dalam konteks pengelolaan arsip elektronik, ada beberapa proses dan tahapan yang perlu kita ketahui seksama. Menurut Reed Engine, ada 4 tahap dalam proses pengelolaan arsip elektronik, yang diantaranya adalah pertama adalah penciptaan dan penyimpanan, yang kedua adalah distribusi dan kegunaan, yang ketiga adalah pengelolaan, dan yang terakhir adalah disposisi. Di mana dalam konteks pertama yaitu penciptaan dan penyimpanan, bahwa dalam proses ini melibatkan pembuatan arsip elektronik baik melalui dokumen baru yang dibuat secara digital maupun digitalisasi dokumen fisik yang mencakup pengumpulan informasi yang relevan dan penting untuk disimpan. Sedangkan dalam konteks penyimpanan, bahwa setelah arsip itu atau dokumen tersebut yang memuat informasi-informasi penting itu diciptakan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyimpannya dalam sistem yang aman dan terorganisir. Sehingga penyimpanan yang baik tentu akan memastikan bahwa arsip dapat diakses dengan mudah dan terlindungi dari kerusakan. Lalu pada tahap yang kedua yaitu distribusi dan kegunaan, dan pada tahap ketiga adalah pengelolaan, dan terakhir adalah disposisi. Adapun beberapa jenis-jenis arsip elektronik diantaranya, pertama adalah arsip kedinasan, di mana arsip kedinasan ini bisa pada dokumen-dokumen yang dihasilkan dari aplikasi pengolah data, aplikasi lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua adalah arsip sistem informasi bisnis, di mana arsip ini tentu lebih banyak arsip-arsip yang dihasilkan dari basis data seperti sistem data geospasial, sistem kepegawaian, sistem keuangan, sistem alur kerja, dan sistem-sistem lainnya. Sedangkan arsip berbasis website atau berbasis web itu menekankan kepada arsip-arsip
yang dibangun dalam konteks intranet, extranet, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pesan elektronik dan sistem komunikasi, di mana pesan elektronik dan sistem komunikasi diantaranya bisa meliputi terkait arsip-arsip yang dihasilkan melalui email atau surat elektronik, layanan pesan singkat, atau pesan multimedia, pertukaran data elektronik, eh, pengiriman pesan instan, dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum saya share tugas, mungkin dari Bu Opi, adakah Bu Opi? Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait konsep dasar dan sistem pengelolaan arsip elektronik. Baik, tambah sedikit ya sebelum nanti kalau ada yang mau tanya silakan gitu ya. Yang pasti teman-teman seperti di pertemuan yang sebelumnya ya, bahwa konsep kita di dalam manajemen kearsipan digital ini yang pertama teman-teman harus ya memiliki dasar manajemen kearsipan secara konvensional. Ya. Di mana manajemen kearsipan secara umum gitu ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ya, teman-teman harus baca itu dengan teliti, jangan sampai ada yang lewat. Kemudian di pasal 1 ayat 1 sampai 31 teman-teman harus dapat itu. Kenapa? Karena nanti setiap pertemuan saya dan Pak Ferry pastinya akan bertanya atau meminta secara random kepada teman-teman untuk menghafal 31 ayat tersebut. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009? Sebelumnya kita memiliki undang-undang ya kearsipan yang semuanya sebagian besar adalah paper based ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 ya, di mana arsip merupakan berkas. Nah, tadi juga disebutkan ya oleh Pak Ferry, ada yang berdasarkan Sambas Ali Muhyiddin gitu ya. Ada yang dari Undang-Undang Nomor 43, kemudian ada dari Bu Almida Asril ya, atau kalau saya biasanya manggilnya Bu Mimi itu ya, itu teman eh, dari dosen juga dari Universitas Negeri Padang. Nah, kalau Bu Mimi tadi di situ menyebutkan bahwa berupa catatan gitu ya. Nah, catatan itu kan biasanya ditulis dalam sebuah atau selembar kertas ya. Jadi masih ada beberapa buku-buku, kemudian juga para ahli yang masih mengidentikan gitu ya, arsip itu paper base. Nah, saat ini kita dalam proses transformasi ya. Jadi ada sebagian besar ya, kalau kita lihat atau kita teliti di beberapa perusahaan itu sekitar 80% kita masih menggunakan paper base ya, walaupun sudah 20% menggunakan paperless. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena walaupun sudah menggunakan elektronik, email, teman-teman ada yang dikirim by WA juga ya. Misalnya ada surat ini, surat itu, atau eh, catatan-catatan yang dikirim lewat WA. Tapi sebagian besar itu masih di print juga gitu ya. Pak Ferry kemarin waktu mendapatkan SK gitu ya, Pak Ferry masih bentuknya paper base ya. Ada SK-nya, kemudian masuk ke dalam map gitu ya. Kemudian dibagikan secara simbolis. Ya, terutama yaitu tadi untuk apa namanya?
instansi pemerintahan. Ya, kita masih bergantung dengan paper base. Terus apalagi legalitas. Kalau teman-teman lihat persidangan, lihat hakim, lihat pengacara, ya yang sekarang sedang ramai itu bawa bundelan besar ya Pak Ferry ya, gitu ya. Jadi masih masih banyak yang menggunakan paper base, gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya 2009 ke sekarang 2025 ya. Sudah 15 sampai dengan 16 tahun yang lalu. Tapi pengaruh itu masih sangat kuat ya. Jadi dimulai dari 2009 karena kita baru punya undang-undang ITE itu di tahun 2008 sehingga yang sifatnya elektronik baru ada di tahun 2009. Kemudian di tahun 2012 ya ada Perka Andri ya nomor 24 itu yang menyatakan atau menghimbau atau mensosialisasikan kepada para eh, apa namanya ya ke pemerintah daerah gitu ya untuk sudah menyelenggarakan kearifan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian ditambahkan lagi dengan PP. PP itu peraturan pemerintah. Jadi sudah instruksi presiden gitu ya di nomor 28 tahun 2021. Gitu ya. Tahun 2021 deh, mohon maaf 2012 gitu ya. Kemudian tahun 2008-nya keluarlah ya peraturan ya Peranri ya untuk arsip di dinamis. Jadi teman-teman harus hafal tuh ya. Nanti mungkin Pak Ferry dikirimkan ke grup ya untuk undang-undang itu. Kenapa? Karena itu yang menjadi Siap, Wopi. dasar nanti teman-teman. Tuh ya. Kemudian di tahun 2021 ya muncullah undang-undang undang-undang peraturan ya yang menyelenggarakan bagaimana PAE tadi. Nah, tadi kan Pak Ferry sudah menampilkan ya eh, PAE itu apa, gitu ya. Itu di tahun 2021. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari tahunnya, di tahun 2021 inilah baru pengelolaan arsip elektronik disosialisasikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Sri Kandi. Ya, teman-teman, kalau misalnya mau lihat contoh Sri Kandi, teman-teman bisa buka websitenya Andri, cari Sri Kandi. Ya, atau kalau misalnya apa namanya ke BUMN, sebagian besar BUMN sudah menggunakan Sri Kandi. Ya, Sri Kandi itu adalah aplikasi kearsipan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia yang aplikasi tersebut bisa digunakan ya atau bisa dipakai digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, saat ini yang menggunakan itu siapa? Yang menggunakan adalah instansi pemerintah dan juga BUMN. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu Sri Kandi di Angkasa Pura, teman-teman ketemu Sri Kandi di BPJS, di pegadaian gitu ya, teman-teman pasti akan ketemu hal itu ya. Kemudian eh, jangan lupa juga gitu ya bahwa semuanya itu walaupun secara bertahap gitu ya, itu harus harus sudah dilaksanakan ya. Maksudnya harus harus sudah dilaksanakan, jangan sampai apa namanya, ah kita kan masih manual ya sudah manual saja. Oleh karena itu kami di eh, mata kuliah kearsipan kita sudah mensupport gitu ya bagaimana teman-teman bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ya
untuk arsip elektronik. Nah, karena kita masih dalam masa peralihan tadi ya, masih transformasi gitu ya, sehingga menyebabkan arsip kita tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, itu 80% ya, 80% masih paper base. Sehingga ketika kita sudah menggunakan arsip elektronik atau arsip digital, harus dialih media. Salah satu cara paling mudah untuk mengalih mediakan arsip yaitu dengan tadi ya, arsip nyata menjadi arsip maya gitu ya. Apa namanya? Kemudian arsip mayanya itu bisa kita simpan. Oh, itu berarti kan jadi jadi digital kan, jadi arsip elektronik gitu. Nah, itu yang kemudian kita akan pelajari nanti. Ya, jadi teman-teman tolong dipelajari ya, undang-undangnya tolong di undang-undang atau peraturannya maksud saya itu harus dibaca dengan teliti ya. Ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kemudian 24 itu eh, apa namanya peraturan Kepala ANRI ya 2012, kemudian 28 TP-nya tentang pelaksanaan pelaksanaan eh, kearsipan ya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, nomor 28, kemudian nomor 20 nomor 24 tadi sudah, 28 sudah, nomor 9 2018 itu tentang asid dinamis, teman-teman juga harus pelajari itu. Dan yang terakhir yaitu nomor 6 tahun 2021. Nah, itu tentang pengelolaan arsip elektronik. Itu harus dibaca. Ya, jangan sampai teman-teman nggak baca. Nah, kemudian teman-teman dalam nanti membuat sebuah sistem, teman-teman harus hafal juga yang namanya jenis-jenis arsip. Ya, ada arsip vital, kemudian ada arsip dinamis. Di dalam arsip dinamis ada arsip aktif dan arsip inaktif. Ya, kalau aktif itu yang digunakan, yang masih sangat sering digunakan, ya dengan kita melihat jadwal penggunaannya itu lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Kalau inaktif itu kalau sudah kurang, ya dari 12 kali dalam satu tahun. Kemudian setelah tadi ada arsip vital, arsip dinamis, dinamis dibagi dua, aktif dan inaktif, teman-teman akan ketemu yang namanya arsip statis. Ya, itu harus dipelajari. Nah, nanti di akhir pertemuan ini Pak Ferry akan memberikan tugas ya Pak Ferry ya untuk teman-teman mengenali apa itu arsip-arsip tersebut. Ya, selain itu teman-teman juga harus tahu asas dari pengelolaan kearsipan. Ada asas sentralisasi, desentralisasi, kemudian kombinasi. Kalau sentralisasi tersentral di dalam satu unit tertentu, desentralisasi dalam bagian-bagian atau departemen-departemen. Kalau kombinasi biasanya di departemen ada, kemudian ada beberapa file yang kemudian masuk ke dalam arsipnya pusat. Itu ya, itu dipelajari semuanya. Sepertinya itu ya, Pak Ferry ya. Ada yang ketinggalan nggak ya, Pak Ferry ya? Baik, Bu. Kayaknya cukup ya Mungkin itu. itu sih, Bu. Ah, ah. Paling saya mau share tugas aja paling. Oke, terima kasih. Makasih ya Bu Opi atas tambahan dan insight-nya ya terkait bagaimana sih arsip elektronik perkembangannya yang memang cukup lama ya dari tahun 2000-an hingga sekarang. Kecenderungan lembaga negara kita, lembaga pemerintahan kita masih menggunakan arsip yang berbentuk konvensional atau yang berbentuk fisik ya. Ya, saya langsung saja share terkait tugas kita ya.
Oke, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Eh, ya, untuk melihat perbandingan pengelolaan arsip konvensional, arsip elektronik, juga tadi juga mungkin saya menambahkan ya ada arsip apa tadi statis, ada arsip aktif, ada arsip dinamis, arsip inaktif. Nah, silakan kepada teman-teman semua, silakan apa namanya mengambil masing-masing satu artikel penelitian yang di dalamnya menjelaskan pengelolaan arsip konvensional dan arsip elektronik. Nah, juga sertakan juga terkait pengelolaan arsip yang dinamis. Nah, itu juga termasuk di dalamnya ya, dinamis, statis, aktif, inaktif, misalnya. Nah, silakan cari artikel-artikel yang membahas terkait pengelolaan arsip, baik dari konvensional maupun dari elektronik, maupun secara statis maupun dinamis, secara aktif maupun inaktif gitu ya. Silakan ya, masing-masing untuk mengambil satu artikel penelitian, lalu silakan teman-teman untuk mengidentifikasi kasus dalam artikel tersebut. Dari mulai latar belakang penerapannya, ciri khasnya, serta faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas penerapannya. Nah, karena kita hari ini sampai jam 4, silakan teman-teman sebisa mungkin mengerjakan hari ini. Uh, tapi karena mungkin 75 menit tidak cukup, jadi ya saya kasih waktu lah sampai hari Senin kali ya. Silakan hari Senin teman-teman melalui PJ untuk mengumpulkan drive-nya ke saya. Mungkin itu untuk tugas kita terkait pengelolaan arsip digital atau arsip elektronik ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya dari teman-teman semua? Pak Ferry, itu tambahannya yang arsip vertikal, kemudian dinamis, statis, yang dinamisnya aktif dan inaktif, Nggak ada. belum masuk ya di sini. Nggak ada, kan? Ya, ada di PDF. PDF. Udah Bu, tadi saya sudah jelaskan. Tapi Termasuk, tidak masuk ke eh, sini ya. Tapi sudah dijelaskan. iya, Oke, siap. oke. Khawatirnya nanti teman-teman lupa gitu. Iya, iya. Oke, thank you Pak Ferry. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua Pak Ferry izin untuk tanya, perkuliahan kita? Ya, untuk kelompoknya itu minimal berapa orang ya, Pak? kelompoknya maksimal 3 orang. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada yang Saya keberatan izin hari apa? izin buat grup WA ya, Pak, biar Bapak bisa Oh, nge-share materi. siap, siap, siap. Oke, Makasih, Pak. ada yang keberatan hari Senin? Ada yang pengen kumpulinnya hari ini? Ada yang mau menyanggah? Kira-kira Pak, jangan hari Senin, hari ini aja Pak, gitu. Seninnya jam berapa ya, Pak? Nah, Seninnya kira-kira ya Tengah malam. habis taraweh lah. Baik, Pak. Apa enggak? Tadi saya nanya dulu, ada yang mau menyanggah apa? Saya maunya hari ini Pak, gitu. Ada? Tidak ada? Kalau minggu depan nggak boleh, Pak. Ada. Kan saya nanyanya yang mau menyanggah hari ini. Oke, kalau tidak ada ya berarti sepakat ya hari Senin ya. Silakan kalian nanti kumpulkan melalui PJ, selesaikan dengan baik. Mungkin itu ya. Bu Opi, apakah ada tambahan lagi Bu Opi? Cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Ferry. Cukup Terima ya. kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses Ya, selalu terima ya. kasih. Selamat Terima kasih ya menunaikan Bu Opi. ibadah puasa Pak Ferry dan teman-teman. Baik, teman-teman, karena kita buka tidak dengan berdoa, mari kita tutup perkuliahan ini dengan berdoa secara bersama.
Silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan di sore hari ini. Semoga kita sehat selalu dan apa yang kita pelajari dalam perkuliahan kita bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun yang sudah buka. Semoga eh, teman-teman sehat semua, yang masih puasa semoga masih kuat sampai maghrib. Yang udah buka jangan ikutan buka juga sama teman-teman yang lagi puasa. Terima kasih semua, sehat-sehat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam. kasih warahmatullahi Bobby. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih Ibu. banyak Pak Ferry, teman-teman semua. Terima kasih semua ya. Ya.